Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat gradien. Pada video kali ini kita akan belajar menerapkan gradien pada suatu logo. Logo yang akan kita buat atau kita duplikasi adalah logo Instagram. Yang mana kita tahu logo dari Instagram ini terdiri dari warna gradien. Pertama kita cari terlebih dahulu contoh logo dari Instagram. Kemudian kita copy. Lalu kita kembali lagi ke Corel, kita paste. Kecilkan ukurannya. Langkah pertama kita akan membuat rounded rectangle, yakni area kotak dengan sudut tumpul yang ada warna gradasinya ini. Klik rectangle tool, buat persegi dengan cara klik dan tahan tombol CTRL lalu tarik keluar. Langkah selanjutnya kita akan membuat sudut tumpul. Arahkan pointer pada corner radius, lalu ubah nilainya menjadi 40. Berikutnya kita warnai objek yang barusan kita buat. Kemudian zoom out, lalu geser agak sebelah kiri. Seleksi objek yang baru saja kita buat. Kemudian klik edit fill, klik fountain fill. Pertama kita akan membuat warna utama terlebih dahulu, dimulai dari sudut kiri bawah yaitu warna kuning. Kita cari warna kuning yang sedikit keorenan. Jika sudah sebelah sini, kita gunakan merah. Setelah itu warna ungu. Kemudian rotasi gradasi sehingga seperti ini. Jika sudah, tekan OK. Kurang lebih seperti ini. Kemudian sesuaikan ukurannya. Jika sudah, klik OK. Kita hilangkan outline luar. Klik kanan pada None. Langkah selanjutnya adalah membuat rounded rectangle berwarna putih ini. Kita sudah ada rounded rectangle di sini, tidak perlu kita membuat dari awal. Tinggal kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Kalau sudah, kita perkecil. Caranya tekan dan tahan tombol Shift dan Alt, lalu tarik ke dalam. Kita hilangkan warna foregroundnya. Kemudian kita berikan warna putih pada outline. Lalu atur ketebalannya. Objek berikutnya kita akan menggambar lingkaran yang besar. Tekan ellipse tool. Aktifkan ellipse tool, kemudian gambar lingkaran sempurna. Kemudian tempatkan pada posisi tengah. Kalau pada pointer kita muncul tanda center, itu berarti objek yang sedang kita geser posisinya tepat berada di tengah objek yang ada di bawahnya. Kita lepas, kemudian atur ketebalannya sama dengan rounded rectangle berwarna putih ini, yakni 8. Beri warna putih. Tekan dan tahan tombol Shift, lalu perkecil ukurannya. Terakhir kita akan membuat lingkaran kecil. Buat ellipse tool, kemudian gambar di sini. Hilangkan warna outline, kemudian beri warna putih. Lalu sesuaikan posisinya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan mengcopy logo ini. Blok, kemudian Ctrl C, Ctrl V, lalu geser di sampingnya. Agar lebih menarik, kita akan menambahkan shadow atau bayangan pada logo ini. Ada dua macam shadow pada CorelDRAW 2019. Yang pertama, blur shadow atau shadow yang dia tampilannya ngeblur
Kemudian yang kedua adalah di CorelDRAW 2019 ada dua macam shadow. Kita akan coba mempraktekkan shadow tersebut. Yang pertama, klik terlebih dahulu objek bergradasi pada objek pertama, lalu klik drop shadow tool. Kemudian untuk membuat bayangan, klik dan tahan pada bagian kiri atas, tarik ke bawah atau tarik ke arah kemana gradasi itu akan ditampilkan. Misalkan saya ingin gradasinya di sini, tinggal kita lepas. Nah, akan muncul shadow atau bayangan di sini. Untuk menggeser arah gradien, tekan dan tahan kotak hitam ini, kemudian tempatkan ke posisi yang kita inginkan. Kemudian di property bar terdapat beberapa pengaturan shadow, misalnya di preset, ini untuk memilih template bayangan yang sudah disediakan, jadi tanpa harus kita repot-repot menentukan arah gradien sendiri. Misalnya saya pilih perspektif top right, nah jadinya seperti ini. Lalu warna gradien bisa dirubah, selain hitam kita bisa menggunakan warna lain, misalnya warna ini, hasilnya seperti ini. Berikutnya mode warnanya. Untuk mode warna ini baru akan kelihatan kalau misalnya di belakang logo Instagram ini ada objek lain. Silahkan dicoba sendiri, ditambahkan lagi objek di belakang objek logo Instagram ini, kemudian amati apa perbedaannya kalau kita memilih menu-menu di sini. Lalu sebelahnya ada drop shadow opacity untuk mengatur seberapa transparan bayangan kita. Kalau kita tambah nilainya, maka shadow kita akan semakin solid. Sebaliknya kalau kita kurangi, shadow kita akan semakin transparan. Berikutnya shadow feathering. Kalau kita tambah nilainya, bayangan kita akan semakin blur. Jadi shadow feathering ini fungsinya untuk menentukan seberapa blur gradien kita. Untuk menu-menu yang lain silahkan dipelajari sendiri. Berikutnya kita akan beralih ke objek kedua. Di objek kedua ini kita akan coba terapkan solid gradient. Arahkan pointer pada drop shadow tool, kemudian klik dan tahan, maka akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Pilih block shadow. Cara membuatnya sama seperti ketika kita membuat drop shadow sebelumnya. Klik dan tahan di salah satu sisi dari objek, lalu geser ke arah berlawanan, lepas. Hasilnya seperti ini. Untuk pengaturannya bisa kita sesuaikan di property bar. Baik, sekian untuk tutorial kali ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.